Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, kita banggakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para huffadzul Quran, para pencinta baginda Rasulullah, terkhusus segenap abna almarhum Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Syahab yang sedang dan terus berjuang insyaallah untuk menghidupkan syiar Allah dan syiar baginda Rasulullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan Allah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini bersama orang-orang kita cintai, dan mereka pun insyaallah dicintai oleh Allah, para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, yang kita semua diundang di tempat ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk berharap rahmat Allah, untuk berharap kasih sayang, maghfirah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diniatkan oleh sahibul hajat untuk acara ini diijabah oleh Allah, dan ini tempat pondok ini pun diberkahi oleh Allah, selalu tahta riayah khasah, inayah khasah, ma'unah khasah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu banyak kita dapatkan terutama di lingkungan kita di kota Palembang ini, tumbuh dengan suburnya pesantren-pesantren, terkhusus lagi rumah-rumah tahfidz, yang mana dari pesantren dan rumah-rumah tahfidz inilah kita berharap insya Allah akan muncul mereka para pejuang agama Allah, mereka pejuang untuk menjaga bangsa dan negara kita ini agar selalu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, jauh dari fitnah, jauh dari para segala macam bentuk bala dan musibah, berkat mereka terutama para huffaz Quran, para hafizul Quran yang menghafal Al-Quran. Dengan ayat-ayat yang mereka baca, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus memberikan rahmat, bukan hanya untuk mereka tapi untuk negeri kita yang kita cintai, yaitu Indonesia ini, khususnya kota kita Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan kita pun meyakini dengan bacaan seorang di tempat ini akan mampu menurunkan rahmat Allah di negeri yang jauh seperti Palestina sana, di negeri yang jauh seperti negeri Sudan sana. Terlebih lagi yang kita memiliki hak kewajiban untuk berdoa untuk mereka adalah saudara kita yang hidup di negeri kita ini, Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan Palembang ini, insya Allah selalu dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab rahiman rahimakumullah, begitu banyak rumah-rumah tahfidz Quran, begitu banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk meletakkan anak mereka, cucu mereka, keluarga mereka di rumah tahfidz Quran, dan kita pun telah mendapatkan begitu banyak orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi para huffadzul Quran. Ma'asyal ahbab rahiman rahimakumullah, zaman semakin hari semakin mengerikan, maka kita pun menginginkan dari semua lini dalam perjuangan memperjuangkan agama Allah, baik termasuk mereka para huffadzul Quran atau para santri-santri yang belajar ilmu syariat Allah, termasuklah kelak kalau mereka sudah menjadi imam-imam masjid, menjadi para qari dan qari'ah, menjadi da'i dan da'iyah, menjadi orang-orang yang benar-benar bukan hanya maaf casingnya saja, akan tetapi mereka memiliki kualitas yang kualitas ini dinilai oleh Allah, bukan hanya sebatas kualitas dinilai oleh manusia saja. Kita membutuhkan para qari, para huffaz Quran, pesantren-pesantren dan rumah-rumah tahfidz atau yayasan-yayasan yang membangun rumah tahfidz ataupun pesantren hafizul Quran yang dari khutwatul ula, dari pertama kali didirikan itu bangunan maluh gosad wala niyah illa ibtigha' mardatillah wa qurbi wa thawabi. Pesantren dibangun, rumah tahfidz dibangun, rumah-rumah tahfidz dibangun, majalisul ilm dibuka, tapi kita berharap insya Allah
tidaklah mereka lakukan, tidaklah kita memulai hal itu semua kecuali insya Allah dilandasi dengan niat berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah untuk menggembirakan hati Rasulullah. Tidak ada sedikit pun tercampur dengan urusan duniawi kita ataupun untuk sekedar untuk dibangga-banggakan di hadapan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena inilah yang paling pokok, yang paling dasar harus kita lakukan ikhwani dalam segala urusan kita. Mentaksis rumah tangga pun kita harus punya niat-niat salehah. Mau bangun musola punya niat salehah. Mau bangun masjid, apalagi pesantren, apalagi rumah tahfidz Quran. Termasuk dalam urusan dunia kita pun, dengan izin Allah melalui niat salehah, seorang yang casingnya boleh jadi dalam bergelut dengan dunianya akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia itu diniatkan dengan niat ibtigha'an mardatillah wa qurbi wathawabi, untuk di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah. Karena inilah yang paling pokok ya ikhwani. Berapa banyak zaman fitnah ini kita saksikan, orang-orang yang insya Allah tidak ada satu pun di antara kita termasuk kelompok ini, casingnya mereka casing akhirat. Mereka bikin pesantren, rumah tahfidz, bahkan membangun masjid dan seterusnya, tapi tujuan bukan untuk Allah, bukan untuk membangun, untuk memperjuangkan perjuangan baginda Rasulullah, sekedar urusan yang sifatnya dinikmati di masa kehidupan dunia, entah sanjungan, entah pujian, bahkan na'udzubillah min dzalik ya ikhwani. Kita dapatkan di zaman sekarang berapa banyak orang-orang yang masuk masjid bukan memakmurkan masjid, tapi mencari kemakmuran dari masjid. Berapa banyak orang yang bangun pesantren, rumah tahfidz, bangun musolah, bangun majelis, tujuan mereka bukan mengharap ridha Allah, bukan memakmurkan masjid, bukan memakmurkan majelis, bukan memakmurkan majalisul ilm, akan tetapi maaf, mencari kemakmuran dari tempat-tempat seperti itu. Ini kelompok yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang dikatakan Nabi ulama su, karena niat mereka salah, maka langkah kaki mereka pun salah. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, bukan rahmat Allah yang kita dapatkan, justru keburukan-keburukan. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, khususan kepada Habibina Al-Habib Abdullah, Dr. Abdullah, yang menjadi mudir daripada pondok pesantren ini, dan segenap kita yang mungkin juga minta maaf ikhwan, ada yang menjadi pengasuh pondok pesantren. Sekarang banyak orang hafaz Quran, banyak qori, sering kita dapatkan ya ikhwan, minta maaf. Bahkan ini pun menjadi sesuatu yang sering kami bicarakan dengan rekan-rekan yang sama-sama buka pesantren hafizul Quran. Banyak orang sekarang buka pesantren hafidz Quran cuma target mencetak penghafal Quran, makhraj bagus, tahsinnya cakep, bacaannya indah, tapi maaf, minta maaf ikhwani, ini pun sering dikeluhkan oleh guru-guru kita. Dalam segi ilmu agama nol. Khotib naik mimbar, ini kejadian, bukan 1-2 kali kejadian. Rukun khutbah tidak paham. Kejadian lagi dari teman kami yang buka pesantren tahfidz Quran juga. Tadinya dia nggak pakai ilmu agama di pesantren dia Pak kata ngejar tahfidz Quran, hafidz Quran, bahkan kalau bisa punya santri sekian bulan hafal Quran. Tapi dia sendiri menyaksikan, pernah kejadian seorang hafidz Quran ngimamin sholat, lupa kunut, lupa sholat, lupa juga sujud sahwi. Lalu dia selesai salat mengumumkan sholat harus diulang karena tadi lupa kunut, lupa juga sujud sahwi. Musibah nggak Pak? Musibah wallah. Tidak paham. Kita tidak mulu-mulu ikhwani, usikum ya Habiban Abdullah. Ini sudah pernah kami sampaikan kepada beliau. Siapapun kita yang mungkin punya niat ingin bangun pesantren, rumah tahfidz Quran, ilmu agama penting, fikih terutama. Kita tidak mulu-mulu harus menguasai 4 madhab, tidak. Madhab Syafi'i pun tidak harus menguasai semua daripada pembahasan muamalatnya segala. Faham, pakai urusan ibadahnya saja. Bab ibadah madhab Syafi'i itu pun bisa dikerucutkan lagi yang berhubungan dengan sholat. Jangan sampai kayak tadi ikhwan, naik mimbar khutbah tidak paham rukun. Bahkan kami punya kejadian curhat kepada kita juga. Kejadian pernah gerhana Pak, minta maaf. Ini bukan niat untuk memojokkan atau menjatuhkan, tapi ini insya Allah menjadi motivasi buat kita semua. Karena umat bukan cuma butuh
orang yang cuma bisa hafal Quran atau baca Quran cantik bagus. Karena maaf, kebanyakan orang awam juga, bapak hadirin ikhwan ummahat yang di belakang juga, kalau sudah dengar ada orang punya titel Al-Hafidh, sudah dianggap seakan-akan mereka orang yang Masya Allah. Memang Masya Allah, tapi untuk dakwah, untuk terjun ke masyarakat harus dibekali dengan ilmu. Terjadi masa itu gerhana bulan. Kan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa tahu gerhana bulan kapan, bahkan dari dulu. Jazakumullah khair para ulama kita dengan ilmu yang mereka Allah titipkan kepada mereka, tahu bakal kapan terjadi gerhana bulan, tanggal berapa, hari kapan, malam berapa, jam berapa pun bahkan sudah bisa kita terka dengan hisab yang mereka pahami. Akhirnya satu komplek perumahan kebetulan mereka dipimpin, diimamin oleh hafidz Quran. 2 orang Pak, ganti-gantian. Subhanallah, ketika waktu itu tahu akan gerhana bulan, lalu masyarakat bilang, kita harus mengadakan sholat, jangan nggak pakai ngadakan. Ini jarang terjadi. Kalau kita nggak sholat sayang. Lalu mereka pun sepakat untuk mengadakan. Ya jelas harus ada imam sholat ini. Lalu mereka dekati 2 anak yang hafidz Quran tersebut. Ketika disampaikan ini, anak sempat kaget. Lalu kekagetan itu nampak bisa dibaca oleh sebagian orang-orang yang pengurus masjid. Lalu mereka pastikan, kau ini paham tak tentang sholat ini? Paham tak kaifiyahnya? Paham tak caranya? Nak ngomong tak paham, malu dia Pak. Insya Allah paham, dia bilang. Singkat cerita, ketika sholat terjadilah kesalahan demi kesalahan, sehingga akhirnya orang pun kecewa dengan kejadian tersebut. Ini penting ya ikhwan. Kedua yang tidak kalah penting untuk semua kita, bukan hanya para hufadz Quran, pesantren yang kami didik oleh guru-guru kami, bangun pesantren ataupun majelis ataupun siapapun kita, tanamkan adab, masalah akhlak, hidupkan sunnah Rasulullah. Sedih ikhwan, para penghafal Quran, para santri tak kenal yang namanya siwak. Siwak sunnah Rasulullah, hadis sahihnya banyak, mutawatir bahkan, tapi para penghafal Quran tak kenal ini. Bahkan para santri, bahkan ustadz-ustadznya tak kenal. Bahkan maaf, lebih mengenal rokok mereka. Suatu hari di situ kejadian Pak, ada satu anak kemasukan jin. Nah, kita kan percaya dengan ada orang masukkan jin, tapi sayang ada sekelompok orang nggak percaya karomah, percaya dengan jin. Ya, orang masuk jin, orang kena sihir percaya. Kalau ada orang soleh punya karomah nggak percaya. Ini kesian. Ada orang kemasukan jin, anak setengah bayar. Orang heboh karena itu ngamuk, dikasih dengan cara kampung. Kalau orang kita kan pakai bawang Pak, itu tegik kukunya, dikasih macam-macam biar keluar, nggak keluar. Dibacain dengan bacaan macam-macam, nggak keluar. Dibacakan Al-Quran pun nggak keluar izin. Walah, hari demi hari kejadian ini anak tambah ngamuk, badan tambah lemas, fisik tambah rusak. Akhirnya mereka pun berpikir, siapa yang bisa bantu kita? Ini udah dibaca, ini udah dibaca, itu sudah dibaca Al-Quran, mereka sudah baca. Akhirnya seorang dari mereka, aku kenal seorang sosok habaib di pojokan dusun sana, agak jauh tempatnya, tapi dia orang udah sepuh. Anaknya itu orang soleh, karena banyak orang datang berharap rahmat Allah, minta doa diijabah oleh Allah lewat tangan dan doa dari hamba tersebut, orang soleh tersebut, habib tersebut. Akhirnya mereka datang ikhwan. Begitu mereka dapatkan ini habib sudah sepuh banget, udah nggak keluar dari kampung, apa kata ke masjid, ke rumah, ngajar di rumah, ngajar di masjid. Akhirnya mereka memelas, meminta tolong, kesian hari ini anak. Kami takut nanti binasa ya orang. Kamu sudah baca kenapa? Udah semua baik, tidak hilang, tidak pergi masjid. Ya sudah kena Bismillah, tawakal Allah. Dipokong Pak, jalan jauh dari desa ke tembus ke desa mereka. Sampai di sana Masya Allah, kumpul ramai orang. Ini Habib pun masuk ke ruangan di mana itu anak. Ini anak dibelenggu, ikat. Didekati sama si Habib yang udah sepuh. Mulutnya nggak paseh. Baca Al-Quran udah nggak paseh, itu udah metik Pak. Ya. Badan udah sempoyongan. Akhirnya dia dekat untuk anak, dia pegang ke kepala anak, dia bacakan akhir surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutassaddian min khashyatillah. Ila akhir ayat sampai selesai.
dengan gemetar tubuhnya, dengan bacaan yang tersengal-sengal, nafasnya enggak susah, lidah enggak pasek. Tapi subhanallah, begitu beliau pegang ke kepala dibacakan, baru dia tiupan dari atas kepala sampai ke kaki. Subhanallah, ini anak teriak, langsung dengan izin Allah jin itu keluar. Saudara ini, singkat cerita, pulang orang tua ke kampungnya. Sekian minggu, sekian bulan, orang tuanya meninggal. Habib Sepuh ini meninggal. Subhanallah, ini jin kita nggak lihat, dia ngeliat kita. Tahu ini Habib dan meninggal, jin masuk lagi, Pak. Benar ini cerita. Masuk lagi ke anak itu. Begitu masuk lagi orang jadi rumah. Gimana udah panggil lagi tuh Habib, kata mereka. Ayo dapat itu, Habib udah meninggal. Bingung nih kayak kita nih. Kalau tawakan bukan sama Allah, sama manusia. Dokter udah nggak ada, bingung kita. Ya, biasa sama dokter A. Dokter A udah pindah ke Padang, bingung siapa yang nyembuhin anak. Padahal yang nyembuhin kita adalah Allah. Jadi mereka bingung, Habib udah meninggal. Jadi gimana? Ya sudah, coba ingat siapa yang hadir waktu Habib ngobatin anak. Dikumpulin sebulan adalah beberapa anak muda yang waktu itu juga hadir, Pak. Ayo, sekarang ingat nggak kan ayat apa yang dibaca tuh Habib? Dua anak muda, Pak. Masya Allah, memang setengah Al-Quran lagi. Tenang, kami hafal bacaan. Nah, bukan 2, 3. Kami hafal, kami tahu itu bacaan Habib. Kami akan bacakan. 3 lawan 1. Mana 1 lawan 1. 1 di atas kepala, 1 bagian bawah kaki, 1 di tengah. Anak muda, Pak. Suaranya cakep, fasih, makhrajnya luar biasa, nafas nggak disengal-sengal, serempak 3 orang ngeroyok ini 1 jin. Dibaca ke mereka, barang suara yang masya Allah, merdu, lisannya fasih, makhrajnya luar biasa. Begitu selesai dibaca ke mereka pun mana, jangan ketawa. Ini jin nggak keluar, nambah ngamuk. Apa kata Imam Habib Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggar rahimahullah yang menceritakan ini seorang wali kutub, Pak. Kata beliau, al-ayah nafsul ayah walakin lisan thani. Ayat yang dibaca sama, tapi lidah yang membaca berbeda, kata beliau. Yang dulu yang baca pertama lidah orang soleh, tidak pernah masuk syubhat, tidak pernah masuk yang haram. Apa yang keluar dari lisannya, qala Allah wa qala Rasulullah wa qala ulama. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali apa kata firman Allah, hadis Nabi, ucapan ulama, ilmu yang ngalir. Tapi sementara mereka tadi, walaupun mereka sedang baca Quran, ngapal Quran, tapi mulut mereka kotor, masuk yang syubhat dan mereka nggak peduli, sehingga tidak ada akar daripada Al-Quran yang mereka baca. Maka itulah dulu kiai-kiai lama, Pak, ngajarin anak muridnya sampai dengan kalimat, kalau kau nanti berang laut, berang sungai, katik perawat jembatan, baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa nyebrang laut. Anak kecil bisa baca Bismillah. Semua orang, bahkan orang kafir bisa, tapi tidak yang membaca beda. Keyakinan yang dimiliki berbeda, sehingga berapa banyak yang nyoba nyemplung berkali. Kiai baca Bismillah, dia perang selamat. Lisan bersih, hati yakin kepada Allah. Mudah-mudahan, insya Allah, doa bersama saudara-saudara beliau, insya Allah bisa membangun pesantren sampai insya Allah menelurkan para penghafal Quran, membaca Al-Quran, yang diri mereka menjadi sumber rahmat Allah, bacaan mereka menjadi sumber rahmat Allah, dan insya Allah semua anak turun diberikan Allah kemampuan yang sama. Dan mampu menghafal Quran, jadilah orang yang rajin baca Quran dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan semua yang duduk di tempat ini diberkahi Allah, diampuni Allah dosa-dosa kita, diluruskan niat-niat kita, insya Allah apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak istri kita dilindungi Allah, dan insya Allah kita panjang umur dan sehat walafiat, terutama guru-guru kita, orang tua kita, panjang umur sehat walafiat dalam taat kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, dan kelak kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dan taat, sehat walafiat. Amin. Hada ma'qulkum astaghfirullah wa lakum. Nastaghfirullah bila amalin wa na'udzu bihi min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.